Di sebuah gudang yang berisi alat-alat perlengkapan Asosiasi Murim berada di bagian selatan kota Jinan. Area di sekitar sana memang tempat gudang dan pabrik dari berbagai perusahaan berada. Di dalam gudang sektor 7 terdapat sebuah perangkat yang dapat meningkatkan dan memurnikan kristal core. Perangkat itu memiliki bobot sekitar 400 ton dan itu juga memakan tempat yang sangat besar. Bahkan setelah dibongkar, masih dibutuhkan beberapa truk besar untuk memindahkannya. Dan saat ini, perangkat sebesar itu sedang dibongkar untuk diangkut dan dipindahkan. Bagian demi bagian dari perangkat itu sedang dipindahkan tanpa henti oleh mesin. Di sana terlihat seorang pria paruh baya dengan mengenakan jumper yang berwarna biru sedang menonton kegiatan orang-orang memindahkan perangkat itu. Ikat pinggang biru di pinggangnya menunjukkan bahwa dia adalah seorang pendekar murim. Tiba-tiba ada seseorang dengan mengenakan topeng berwarna hitam muncul di sebelahnya. Lapor. Semua mayat telah dibuang. Bagus. Berapa menit berlalu sejak pengawal mengirimkan pesan? 15 menit lebih lambat dari biasanya. Cepat juga. Berarti kita masih punya banyak waktu di sini. Telah hampir semua bagian dari perangkat pemurni kristal dimasukkan ke dalam kotak dan dipindahkan. Dan dalam 10 menit lagi, maka semuanya akan selesai. Jika grup Yongchun menuju ke sini, setidaknya mereka membutuhkan waktu 40 menit untuk sampai ke sini. Kita masih punya waktu 30 menit. Cepat, pindahkan. Mendengar perintah pria paruh baya itu, orang yang bertopeng itu membungkuk. Aku merasa tersanjung mendapatkan perintah dari Anda, Tuan. Orang yang begitu hebat. Anda adalah sebuah kehormatan. Mendengar pujian itu, pria paruh baya itu tersenyum. Di dunia ini, siapa yang akan membenci sebuah pujian? Tidak ada. Aku benar-benar merasa tersanjung menerima perintah dari salah satu 5 pendekar terhebat, pendekar kuak. Tapi, bukankah Anda ada di sini dan 18 pasukan Flame Plum menjaga tempat ini? Jadi mengapa kita harus takut? Bukankah grup Yongchun hanyalah sisa-sisa kultus iblis yang hampir musnah? Ya, lelaki paruh baya itu adalah pendekar Kwak Wun. Salah satu dari 5 pendekar terkuat. Pendekar agung dari Gunung Hua. Salah satu dari 5 pendekar terkuat berada di sini. Wajar jika orang bertopeng itu merasa senang dan tidak khawatir. Sebenarnya walaupun mereka datang, itu tidak masalah karena aku pasti akan dapat memusnahkan mereka. Tapi paling tidak, pasti ada korban di antara kita. Untuk mengurangi jumlah korban, bukankah lebih baik kita menghindari pertarungan? Setelah dia mengatakan itu, tiba-tiba ada sesuatu berguling di lantai. Orang bertopeng itu menunduk untuk melihat apa itu. Itu ternyata adalah kepala seseorang. Kwak Wun terkejut. Seonggyum! Itu adalah kepala dari muridnya sendiri. Dan dia salah satu anggota dari pasukan 18 Flame Flam yang menjaga tempat ini. Dia seharusnya menjaga pintu masuk bagian selatan gudang bersama dengan 4 orang lainnya. Tapi mengapa kepalanya ada di sini? Aku tidak merasakan adanya hawa keberadaan penyusup. Jadi, siapa yang melakukan ini?
Dia adalah salah satu dari 5 pendekar terkuat. Jika ada penyusup, dia pasti bisa merasakannya. Tapi mengapa ini tidak sama sekali? Bahkan tidak lama kemudian, dia mendengar sesuatu yang lain. Kali ini, 2 buah kepala manusia berguling ke arahnya. Hanjung, Yunhuan. 2 orang lagi muridnya tewas. Mereka ini seharusnya menjaga pintu masuk gudang di bagian timur. Tapi mereka tewas dengan ekspresi tatapan yang polos. Seakan-akan dia tidak mengerti apa yang telah terjadi. Pendekar Kuakwon, apa-apaan ini? Siapa yang membunuh mereka? Bahkan orang bertopeng itu tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Kuakwon lalu memancarkan energinya untuk merasakan sekelilingnya. Dan pada saat itu, dia merasakan sesuatu. Di sana, dia merasakan ada hawa keberadaan penyusup di gudang bagian barat. Berani-beraninya dia. Kuakwon langsung mengeluarkan pedangnya dan mengulurkan tangannya ke arah barat. Pedang itu melayang dengan sendirinya, lalu melesat ke arah barat gudang. Aku tidak tahu siapa dia, tapi aku pasti akan membunuhnya. Tapi tiba-tiba sesuatu yang tidak dapat dipercaya terjadi. Pedang yang tadi dia lemparkan kembali dan langsung menusuk dada orang bertopeng, tepat di dadanya. Orang bertopeng itu langsung tewas dan jatuh ke lantai. Ini sangat ironis, padahal belum lama dia sangat bangga bahwa dia berada di sebelah Kuakwon. Tapi kini dia mati oleh pedangnya. Menyaksikan hal itu, wajah Kuakwon dipenuhi dengan kemarahan dan keterkejutan. Siapa yang dapat mengembalikan pedang terbangku? Bahkan dia sendiri tidak menyadari bahwa pedangnya kembali ke arahnya dan menusuk rekannya. Dan tidak lama kemudian, dia mendengar suara langkah kaki datang ke arahnya. Seolah-olah orang itu sengaja. Dia seperti mengatakan bahwa dia tidak perlu menyembunyikan keberadaannya. Kuakwon perlahan menoleh ke arah langkah kaki itu. Tidak lama kemudian, terlihat seseorang berjalan dalam bayang-bayang gelap gudang dengan sesuatu di tangannya. Byung-chan! Orang itu menenteng kepala Bai Byung-chan, salah satu muridnya. Kepala Bai Byung-chan berlumuran darah, lalu kepala itu dilemparkan ke arah Kuakwon. Kau, beraninya kau! Kuakwon benar-benar kehilangan akal sehatnya karena menyaksikan kematian murid-muridnya. Dia segera mengulurkan tangannya untuk mengambil pedangnya. Dan pedangnya yang menancap di dada orang bertopeng itu segera melesat ke arahnya. Tapi kemudian tiba-tiba berhenti. Dia merasakan ada energi yang mengganggunya mengendalikan pedang. Adu tenaga dalam pun terjadi. Kuakwon mengerahkan seluruh tenaga dalamnya untuk dapat menarik pedang ke arahnya. Tapi walaupun dia sudah mengerahkan seluruh kemampuannya, pedang itu tidak datang ke arahnya, tetap terhenti di udara. Bahkan pedang itu pecah karena tidak sanggup menahan tekanan energi. Kuakwon batuk darah dan mundur 2 langkah. Karena sejumlah besar energi internal yang dia gunakan, dia menderita cedera internal.
Siapa yang mengira bahwa salah satu dari 5 pendekar terkuat akan dipermalukan seperti ini? Bajingan, siapa kau? Kwak-un memelototi sosok yang tubuh wajahnya masih tersembunyi di balik bayangan. Dia perlahan melangkah maju keluar dari bayang-bayang. Itu adalah Jun Ye-won dengan tatapan matanya yang tajam. Apa? Seorang pemuda? Orang ini tampak berusia sekitar 20-an. Itu membuat Kwak-un meragukan matanya dan bergumam dalam hati. Lalu Jun Ye-won berbicara dengan ekspresi wajah kecewa. Sungguh menyedihkan bahwa orang sepertimu diberi gelar 5 pendekar terhebat. Apa kau bilang? Gelar 5 pendekar terkuat, gelar 5 pendekar terhebat. Di antara prajurit murim yang terdaftar, 5 orang ini berada di urutan paling atas. Berapa banyak yang harus dilakukan seseorang untuk mendapatkan gelar kehormatan itu? Marah karena kata-kata yang menghina dari Jun Ye-won, Kwak-un mengayunkan pedangnya. Dia segera mencabut pedangnya yang satunya lagi. Jurus pedang bunga plum. Ini adalah teknik di mana potongan-potongan pedang yang dihancurkan dapat dikendalikan. Ini adalah teknik pamungkasnya, namun dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menggunakannya, jurus pedang bunga plum, teknik pamungkasnya, kepada seorang pemuda. Pecahan-pecahan pedang yang berserakan di lantai bergerak ke atas bersamaan. Ini mungkin tampak mudah, tapi sebenarnya tidak. Lintasan pecahan-pecahan pedang terbang mengikuti jurus 25 pedang bunga plum. Jika kau menangkis pecahan-pecahan pedang ini, maka potongan-potongan yang lebih kecil akan memotongmu. Ini benar-benar teknik yang mematikan. Sebagai keturunan dari klan ortodok, dia tahu betapa kejamnya teknik ini. Seperti yang dia harapkan, Jun Ye-won mengangkat tangannya. Sepertinya dia mencoba memblokir pecahan-pecahan pedang. Usahamu memang cukup menarik, tapi itu adalah ide yang ceroboh. Gerakan Jun Ye-won yang mengangkat tangannya ke atas memang terlihat seperti ingin menangkis serangan itu, tapi sebenarnya tidak. Setelah mengangkat tangannya, Jun Ye-won hanya menurunkan telapak tangannya itu, dan pecahan-pecahan pedang yang melesat ke arahnya itu terlempar ke tanah dengan energi internalnya. Tidak, bagaimana mungkin dia menggagalkan serangan itu dengan sangat mudah? Ekspresi wajah Kwak-un mengeras. Teknik rahasianya diblokir dengan begitu mudah, seolah-olah itu bukan apa-apa. Kwak-un mundur terhuyung-huyung karena syok yang ekstrim. Dia batuk darah lagi. Itu karena dia meningkatkan energinya untuk mengendalikan pecahan-pecahan pedang. Tapi dia tidak menyangka teknik rahasianya malah menjadi bumerang baginya. Kwak-un hampir jatuh, tapi dia memegangi perutnya dan menatap tajam ke arah Jun Ye-won. Siapa sebenarnya dia? Mengapa monster seperti ini ada di sini? Asosiasi murim memiliki beberapa aturan. Aturan pertama sangat penting, sehingga tidak ada seorang pun di bawah asosiasi yang berani melanggar. Setiap tahunnya akan ada 5 permintaan dari asosiasi, dan itu harus dipenuhi. Tapi ada pengecualian.
semakin tinggi pangkatnya, semakin baik perawatannya. Pergilah ke kota Jinan untuk memeriksa kerja grup Yongchun, sisa-sisa dari sekte iblis. Itu adalah surat perintah yang diberikan kepada Kwak Won. Dia penasaran mengapa dia diberikan perintah itu, dan dia bertanya kepada eksekutif asosiasi murim. Mengapa aku yang menjalani tugas ini? Bukankah mereka sedang dipantau oleh cabang murim kota Jinan? Kurasa kau belum mendengar kabarnya. Apa? Kabar? Iya, sebelum portal gate terakhir muncul di kota Jinan, 70% prajurit murim dari cabang kota Jinan yang berpartisipasi dalam perang telah dimusnahkan, dan sisanya meminta izin untuk diberikan. Musnah? Apa sebabnya? Fakta kenyataan bahwa 70% telah meninggal dan sisanya meninggalkan cabang berarti asosiasi murim tidak memiliki kendali atas kota Jinan lagi. Kantor pusat prihatin tentang hal ini. Jadi mereka segera memintamu untuk tinggal di Weifang setelah masalah portal gate selesai. Kota Weifang berada di sebelah timur kota Jinan. Sedangkan kultus iblis itu adalah satu hal yang sangat diwaspadai oleh asosiasi murim. Itulah sebabnya mereka memantau sekte iblis selama 27 tahun. Baiklah, aku mengerti. Aku akan menjalankan tugas ini. Kwak Won memikirkan apa yang terjadi, dan sekarang dia menyesalinya. Dia menerima tugas ini karena lokasinya dekat dengan kota Jinan. Darah tersumbat di tenggorokannya. Luka-lukanya tampak lebih buruk dari yang dia bayangkan. Semakin dia mencoba menggunakan energi internalnya, semakin buruk kondisinya. Seolah-olah dia sudah dikalahkan. Siapa sebenarnya dia? Jelas bahwa pemuda ini lebih kuat darinya. Tidak peduli berapa banyak dia mencoba, dia tidak bisa merasakan energi dari Chun Ye-won, yang berarti dia berada di level yang lebih tinggi darinya. Mengapa dia terlihat muda walau sekuat ini? Apakah dia telah melalui rekonstruksi tubuh? Tidak ada cara lain untuk menjelaskan mengapa orang ini berpenampilan begitu muda. Kwak Won membuka mulutnya sambil mencoba menahan rasa sakit. Apakah kau anggota kelompok para pemuja iblis itu? Dia menanyakan hal itu karena dia benar-benar penasaran. Sudah pasti bahwa mereka yang mengganggu pekerjaan mereka pasti berhubungan dengan kelompok Yongchun. Lalu Chun Ye-won menggerakkan jarinya. Kwak Won buru-buru menggerakkan tubuhnya. Perasaan tajam melintas di sisinya saat dia melihat ke lantai, seperti lantai telah ditebas pedang. Dia membuat pedang yang tidak bisa dilihat dengan energinya. Itu adalah sebuah teknik yang sangat dirindukan dan diinginkan oleh setiap seniman bela diri. Kwak Won mengakui kekuatan orang ini. Dia sadar bahwa pemuda ini adalah seseorang yang tidak akan pernah bisa dia kalahkan. Setelah melakukan itu, lalu Chun Ye-won berkata, "Berani juga kau menyebut sekteku seperti itu di depanku?" Chun Ye-won mengatakan itu sambil menatapnya dengan dingin. Bahkan di masa lalu, pada zaman Chun Ye-won, tidak ada satu orang pun yang berani menggunakan kata sekte iblis dengan cara yang merendahkan. Tapi di sini, di hadapan Chun Ye-won, orang ini menyebut sekte iblis dengan cara yang hina. Iya, dia pasti dari sekte iblis. Melihat bagaimana ekspresi pemuda di hadapannya ini, sepertinya dugaannya benar. Ekspresi Kwak Won
menjadi gelap. Itu karena kekhawatiran asosiasi murid ternyata benar. Apa-apaan ini? Apakah ada monster seperti ini di sekte, di samping kuda hitam dan setan angin? Kuda hitam adalah nama julukan untuk Chun Woo-jin, Lord Sekte Iblis yang sedang dipenjara. Sedangkan setan angin adalah nama julukan Great Guardian Marayut.